ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah fi kitabih Ad-Da' wad-Dawa' balil faqihu kullul faqihi alladhi yaruddul qadara bil qadar wa yadfa'ul qadara bil qadar wa yu'aridul qadara bil qadar bal la yumkinu lil insani an ya'isha illa bidzalik fa innal ju'a wal atasha wal barada wa anwa'al makhawifi wal mahadhiri hiya minal qadar wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadari bil qadar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Ad-Da' wal-Dawa' atau al-Jawab al-Kafi, balil faqihu kullul faqihi alladhi yaruddul qadara bil qadar. Melainkan seorang faqih yang memiliki kematangan dalam kefaqihannya itu adalah yang menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadara bil qadar. Ya sama, ya menampik, menolak. Wa yu'aridul qadar bil qadar. Seperti itu. Jadi berlepas dari takdir yang tidak menyenangkan menuju takdir yang menyenangkan dengan ikhtiarnya. Bal la yumkinu lil insani an ya'isha illa bidzalik. Bahkan tidak mungkin manusia hidup kecuali dengan metodologi seperti itu, yaitu menolak takdir dengan takdir, menuju takdir yang baik dan berlari dari takdir yang buruk dengan usaha. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barada wa anwa'al makhawifi wal mahadhiri hiya minal qadar. Lapar, haus, kedinginan, seluruh hal-hal yang menakutkan dan hal-hal yang mahadzir yang dikhawatirkan, itu semua bagian dari takdir. Ya, antum lapar, takdir. Sampai kedinginan, kepanasan, itu semua takdir. Dan secara maklum tabi'ah makhluk, wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadari bil qadar. Tabiatul makhluknya gimana? Semuanya mereka berusaha, sa'i, yaitu berusaha dalam menolak takdir dengan takdir. Ya, yaitu menolak rasa lapar dengan berusaha makan, menolak rasa haus dengan berusaha minum, dan seterusnya. Dan mereka tidak menjadikan alasan takdir untuk kesulitan-kesulitan ini. Ya, jadi seorang faqih yang memiliki fiqh dalam keagamaannya adalah seorang yang betul-betul berusaha berikhtiar dan mencari maslahat duniawi dan ukhrawiyah, maslahat duniawiyah dan ukhrawiyahnya. Baik, istamir. Ustaz, aku mau nanya sebentar. Kan kita melawan takdir dengan takdir. Nah, kalau kematian itu takdir yang bisa dirubah apa enggak, Ustaz? Kematian. Apa dia dalam hadis kan kalau silaturahmi memperpanjang umur gitu. Itu maksudnya gimana? Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang kepingin untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, yunsa'alahu fi atharihi,
Ada redaksi lain fi umrihi, yaitu ala kulli hal dipanjangkan umurnya. Maka hendaklah dia menyambung tali rahim. Nah, fikih terhadap hadis ini cukup detail dan ada khilafiyah di masalah memanjangkan umur. Sebagian ulama memahami memanjangkan umur secara zahir sehingga terjadi perubahan takdir. Sebagian ulama memahami memanjangkan umur di sini dijamak dari beragam lafal dan redaksi hadis tersebut, maknanya adalah memberkahi kehidupannya. Ya, jadi dua tafsiran itu pahami dulu. Baik. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dengan beberapa rincian dari pembahasan ulama terhadap lafal ini. Kita pahami dua tafsiran itu. Tafsiran pertama yaitu apa tadi? Memperpanjang umur secara zat, secara zahirnya, memperpanjang umur. Artinya ada perubahan takdir. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi dengan dengan maksud tertentu. Begini. Takdir itu ada takdir mutlak ya, takdir di Lauh Mahfuz. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Itu surat Ar-Ra'd ayat sekian di akhir-akhir surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhu, Allah Ta'ala menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang dihapus dan ada yang dibiarkan tetap. Tetapi kemudian wa 'indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab. Apa ummul kitab? Lauh Mahfuz. Syuf, di sini lihat dua kalimat yang mencerminkan dua hal yang berbeda. Ini menunjukkan takdir itu ada beragam macam. Takdir yang di Lauh Mahfuz disebut takdir yang ada di Ummul Kitab dan tidak bisa dirubah. Paham di sini? Nah, adapun takdir sanawi, takdir hari tahunan, ya, mingguan, ketika amal diangkat dan seterusnya. Takdir tafsili, rinci, itu bisa kemungkinan untuk diubah. Oke? Begitu pula takdir yang diberitakan oleh Allah kepada malaikat yang meniup rahim. Itu juga bukan berarti malaikat tersebut betul-betul mengetahui persis bahwa dia bakal begini-begini. Allah takdirkan begitu. Nanti mungkin saja di perjalanan terjadi perubahan. Perubahan tersebut ya adalah perubahan takdir tafsili, yaitu takdir rincian. Adapun takdir mutlak di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang berubah. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Iya. Lah terus bagaimana kalau ini berubah, harusnya kan di situ berubah? Enggak. Kenapa? Karena segala perubahan yang terjadi di takdir rinci itu sudah termaktub perubahannya di sini. Jadi yang ada di takdir di Lauh Mahfuz itu segala ketetapan dan segala perubahan yang akan terjadi. Ngerti nggak di sini? Gitu ya. Taib, dengan pemaknaan dari hadis dengan tafsiran pertama tadi, secara zahir dan hakiki umur seseorang bisa bertambah. Dengan sebab apa? Dengan sebab silaturahim. Umur seseorang bisa bertambah dengan sebab silaturahim. Ini menurut pemahaman ulama dan ini sahih, insyaallah. Dan makna kedua juga sahih nanti makna kedua. Maka di sini berarti melazimkan apa? Adanya perubahan takdir. Possible atau tidak? Possible. Tapi yang dimaksud takdirnya takdir apa? Tafsili, takdir rinci. Begitu pula yang ditakdirkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam Allah takdirkan wafat pada saat itu. Maka Allah utus malaikatul maut. Namun kali ini malaikatul maut mewujudkan
seperti manusia, maksudnya alam manusia yang bisa dipegang dan diraba untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, dan itu semua atas kuasa Allah. Namun Nabi Musa alaihissalam meninjunya sampai copot matanya, ya. Karena meninjunya karena ini udah di alam manusia bisa ditinju. Ini menunjukkan bahwa malaikat ataupun jin masuk ke alam manusia, maka hukumnya hukum manusia, hukum alam kita. Jadi nggak mati Nabi Musa alaihissalam, wafat alaihissalam? Jadi nggak jadi kan? Akhirnya malaikatnya naik kemudian ke langit dan minta dan menceritakan apa yang terjadi. Ya Allah, hambamu belum mau wafat. Taib. Allah mentakdirkan Nabi Musa sebelum wafat nggak harusnya? Secara logika kita gitu kan? Karena malaikat maut sudah datang. Tapi kemudian Allah perpanjang nggak? Perpanjang. Mungkin nggak ada seseorang yang tadi ditakdirkan pada detik sekian, Allah perpanjang. Mungkin Nabi Musa contohnya. Maka Allah perpanjang dengan adanya sebab. Perubahan takdir rinci tentang kematian tersebut yang memang asli gaib bagi manusia. Perubahan tersebut itu tertulis nggak di Lauh Mahfuz? Tertulis, gampang kan? Begitu pula kalau misalnya antum silaturahim. Boleh jadi yang diketahui oleh malaikatul maut bahwasanya besok antum wafat. Yang diketahui malaikatul maut. Sehingga siap malaikatul maut menjemput nyawa antum besok. Semoga Allah memperpanjang umur anak dan juga antum dalam ketaatan. Tapi kemudian ternyata nanti malam antum ke rumah orang tua antum. Atau minimal antum silaturahim lewat WhatsApp sama orang tua antum. Silaturahim. Besoknya hampir-hampir malaikat maut mencabut nyawa antum. Hampir antum itu ketabrak atau sudah ketabrak. Logikanya orang mati antum. Tapi ternyata Allah Ta'ala panjangkan usia antum. Bisa? Kenapa enggak? Allah Maha Kuasa. Akhirnya terpanjangkan dengan sebab apa? Tadi malam baru silaturahim. Begitu paham di sini? Paham begitu. Ya, maka di sini berubah takdir tersebut. Tapi takdir yang berubah takdir tafsili namanya. Dia takdir tahunan, takdir yang biasa dibawa di Lailatul Qadar, ya, atau takdir usbu'i, pekanan. Ala kulli hal yang seperti itu hal yang gaib yang Allah yang lebih mengetahuinya. Antum pun nggak bisa memastikan, saya silaturahim biar panjang umurnya. Sahih memang faedahnya panjang umurnya, tetapi antum nggak boleh mengatakan tenang aja, saya masih lama kok matinya. Nggak gitu juga. Misalnya tadi malam antum silaturahim sama ibu antum, ke rumah ibu antum. Pagi ini antum maksiat. Terus dinasihati sama ustaz, ya akhi taqillah, ingat kematian. Kalau maksiat mendadak mati gimana? Bilang ke ustaz, afwan ustaz, tadi malam ana baru silaturahim. Insyaallah umur ana panjang, ana gak bakal mati sekarang. Gak gitu juga, ya kan? Gak gitu juga. Ya, seperti itu. Pemahaman yang kedua atau maknanya adalah berkah usianya. Karena berkah usianya itu long life gitu, long live gitu, seolah-olah panjang usianya. Dan di antara refleksi berkahnya usia seseorang adalah, makanya dalam hadis asarnya itu berkah asarnya itu panjang. Dia setelah wafat kebaikannya itu masih dikenang atau dimanfaatkan orang. Ini pemahaman kedua dari hadis tersebut. Dan ini pemahaman yang juga benar insyaallah. Kadang-kadang kebaikan yang kita tunaikan dan taburkan di masa hidup ini adalah umur kedua kita. Kayak antum misalnya recording, editing, masuk YouTube dan seterusnya dari kebaikan, itu usia kedua antum. Dan usia kedua antum qiraah sebenarnya usia kedua antum membantu pembangunan masjid, membantu bagaimana antum wafat kemudian, tapi apa yang antum usahakan dari kebaikan di Masjid Hijau misalnya, itu usia kedua antum. Yang kadang-kadang kita lebih membutuhkan usia kedua dibandingkan usia pertama ini. Kadang-kadang. Karena usia kedua yang bermanfaat ini kita nggak tahu seberapa besar ngalirnya nanti gitu. Ya bisa seperti itu. Habis satu seksi ini cuma buat apa? Aja lebih. Tapi antum paham lah insyaallah. Wa qala al-muallif rahimahullah
وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمة واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. قال الإمام رحمه الله وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده. Beginilah ya orang yang Allah berikan taufik dan Allah ilhamkan petunjuk terhadapnya. Kalau antum mendapatkan taufik dan ilham dari Allah, maka ini yang akan terjadi pada antum. Yadfa'u qadaral uqubatil ukhrawiyyati biqadari taubati wal imani wal a'mali salihah. Menolak takdir hukuman akhirat dengan melaksanakan takdir apa? Taubat, iman, amal soleh. Ya, paham? Hukuman akhirat itu takdir bukan? Iya. Hukuman duniawi juga takdir. Maka antum harus menolak hukuman tersebut dengan cara melakukan sebab tidak terjadinya hukuman itu. Yaitu beriman, taubat, beramal soleh. Kama tadin tudan, kalau kamu memperlakukan seperti itu, kamu akan diperlakukan serupa. Kalau tidak mau hartanya dicolong orang, maka jangan nyolong. Maka menolak takdir kerugian dengan cara apa? Dengan cara jangan merugikan orang. Menolak takdir hukuman ukhrawi, menolak takdir hukuman di neraka selama-lamanya itu, hukuman untuk orang-orang kafir dengan cara apa? Dengan cara beriman dan tidak kufur kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ya, begitu. Ini yang disebut daf'ul qadari bil qadar, menolak takdir dengan takdir. Jadi bedakan dengan menolak takdir secara mutlak dengan menolak takdir dengan takdir. Tidak terima terhadap takdir itu enggak boleh. Tapi menolak takdir dengan takdir itu al-akhdh bil asbab namanya. Yaitu menempuh sebab-sebab kebenaran atau sebab-sebab keselamatan. Fahadha wizanul qadaril mukhawwafi fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Hal ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia serta kebalikannya, yaitu apapun takdir di dunia, dari kerugian perdagangan, ya, dari dicolongnya harta, dari diribahi oleh masyarakat, dicela oleh publik, itu semua adalah takdir yang tidak baik, yang tidak enak buat kita. Itu semua al-qadar al-mukhawwaf, takdir yang ditakuti di dunia ini. Ya. Jadi sama juga kita khawatir takdir di akhirat itu jelek, begitu pula khawatir takdir di dunia jelek pula. Antum pernah lihat orang-orang tua yang mereka tidak punya ilmu, hidup mereka ketika usia tua hanyalah duduk di teras sambil ngopi, kemudian ngeliatin orang lalu lalang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, bahkan banyak. Terutama orang-orang pribumi Betawi. Ya, anak lihatnya kadang kayak gitu, kesian. Tapi ketika antum melihat ada orang tua yang menyibukkan dengan zikir, ya walaupun mungkin pakai biji tasbih dan itu, ya itu urusannya. Dan masya Allah gitulah, antum akan lihat perbedaan. Lihat hukuman yang Allah berikan kepada sebagian orang tua yang sekujur hidupnya itu lalai kepada Allah. Antum akan dapatkan masa tua mereka itu nonsens, nggak ada isinya. Nggak ada isinya, na'udzubillah.
Maka ketika antum lihat itu, lihat hukuman tersebut terhadap orang-orang tua itu, maka antum tolak hukuman itu pada diri antum dengan cara apa? Isi yang bermanfaat ketika antum masih muda. Ini yang namanya menolak takdir buruk dengan takdir baik. Dan takdir buruk itu hukuman di dunia, itu belum di akhirat nanti bagaimana. Begitu. Maka ketika kita masih Allah Ta'ala berikan kesehatan dan usia muda, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih kalau misalnya bisa memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Karena itu yang menjadi modal untuk menolak takdir buruk di masa hadapan. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fa rabbud daraini wahid. Pemilik dua negeri ini hanyalah satu. Ya. Rabbnya dunia dan Rabbnya akhirat hanyalah satu. Dan kita bahagia memiliki Rabbul Alamin. Dan kita bahagia menjadi hambanya Rabbul Alamin. Wa hikmatuhu wahidah. Dan hikmahnya Allah juga satu. La yunaqidu ba'duha ba'da. Tidak terjadi pertentangan satu sama lain. Wala yubtilu ba'duha ba'da. Ba'duha ba'da. Ya, tidak saling menafikan, tidak saling membatilkan satu sama lain. Apa kaidah hikmah? Kaidah hikmah adalah man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat dosa, keburukan, maka dia akan dibalas dengan itu. Ya. Dan siapa yang berbuat kebaikan, ini hikmah Allah satu, khalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dah khalas, hikmah, segala hikmahnya seperti itu, ikhwan. Antum berbuat baik, nanti antum akan lihat hasilnya. Antum berbuat buruk, syarran yarah, akan ada nanti hasilnya. Nah, khairan yarah ini takdir baik enggak? Ya, takdir baik. Antum berusaha untuk menggapai takdir yang baik tersebut dengan cara beramal saleh. Taib. Syarran yarah, takdir buruk enggak? Takdir buruk, dunia ataupun akhirat. Maka antum berusaha untuk menolak syarran yarah itu dengan cara apa? Tidak melakukan hal yang menyebabkan itu terjadi. Tinggalkan hal-hal itu gitu. Nah, taib, seperti itu. Fadhal. وقال المؤلف رحمه الله فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان. Baik, فهذه المسألة, masalah seperti ini ya ikhwan. Ini masalah kehidupan ya. Masalah kehidupan yang mendewasakan diri kita. Karena tidak ada kedewasaan yang hakiki melainkan akidah dengan akidah yang sahihah. Dan ini masalah di antara semulia-mulia masalah ya bagi yang mengetahui kadar keindahan dan kemuliaan masalah ini. Dan bagi orang yang memperhatikan dengan sungguh ya. Taib. Istamil. وقال المؤلف رحمه الله لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جرب به في نفسه وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. Lakin qala al-muallif rahimahullah lakin yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuh. Tapi masih ada tersisa di sini setelah antum tahu menolak takdir dengan takdir, menolak hukuman akhirat dengan takdir berupa taubat dan iman amal saleh. Antum sudah tahu itu. Antum telah tahu fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang ada dua hal yang harus antum ketahui sebagai rukun untuk menggapai khairan yarah itu. Lakin yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahu. Dua hal
yang menyempurnakan kebahagiaan antum dan keberuntungan antum. Kita bahas hari ini satu hal saja. Ya. Ahaduhuma an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khair. Ilmu. Intinya ilmu. An ya'rifa tafasil. Tafasil ini berarti rincian-rincian. Rincian-rincian. Ya, sebab-sebab terjadinya asyarr dan al-khair. Harus tahu itu. Ya, seseorang bagaimana dia bisa sampai ke tujuan kalau dia tidak tahu mana jalan yang membuat dirinya tidak sampai dan mana jalan yang membuat dirinya sampai. Jadi sebab-sebab keburukan dia harus tahu. Fitnah seperti apa dia harus tahu. Talbis iblis dia harus tahu. Dan juga jangan cuma mengetahui tentang sebab-sebab syarr. Karena bagaimana bisa seseorang bisa menggapai kenikmatan hidup cuma mengetahui asbabus syarr saja dan dia tidak tahu amalan-amalan yang seharusnya dia lakukan dari yang wajib atau yang sunnah. Maka dia wajib juga mengetahui rincian asbabul khair. Ya. Makanya orang yang semakin dia berilmu dan ilmu yang dia pelajari ditujukan untuk beramal dan menjauhkan diri dari asbab syarr ini, itu orang paling bahagia, ikhwan. Orang yang paling bahagia. Antum jarang kan ngelihat ustadz jadi gila? Jarang. Mungkin nggak ada. Gilanya mungkin sebagiannya itu adalah gila jabatan, gila popularitas. Mungkin itu ada. Tapi insya Allah ustadz sunnah tidak seperti itu, insya Allah. Ya, semoga ustadz lainnya yang mungkin belum menggapai sunnah, insya Allah Allah beri hidayah. Tapi di sini kita lihat orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar ilmu hikmah, kenapa mereka sebagian jadi gila? Kata sebagian orang karena mereka nggak kuat ilmunya atau apalah istilah-istilah itu. Sebenarnya bukan karena nggak kuat ilmunya, karena yang mereka pelajari bukanlah tafasil asbabus syarr atau asbabul khair, bukan. Yang mereka pelajari adalah asbabus syarr itu sendiri, dan belajar mereka itu adalah asbabus syarr itu sendiri. Begitu. Makanya mereka jadi sebagian jadi gila. Walaupun sebagian yang gila itu diwalikan. Yang menjadikan mereka wali itu juga sedang menempuh asbabus syarr. Sebab-sebab keburukan. Tapi kita sebagai muslim yang berusaha menempuh sunnah perlu mengetahui tafasil ini. Sebab-sebab keburukan dan sebab-sebab kebaikan ini. Makanya seseorang ketika menuntut ilmu syar'i dengan benar, sebahagia-bahagia orang insyaallah kalau dia niatnya salihah. Ya. Hatta walaupun misalnya yang hadir cuma qari doang dan antum hadir cuma sebegini ya. Ya, tetapi ketika jannah antum di qalbu antum, maka pandangan manusia itu tidak ada artinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau di penjara, beliau bertanya-tanya, apa yang diinginkan musuhku terhadapku? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Kalaupun mereka memenjarakanku, sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Yaitu maksudnya apa? Ya khalas, hatinya tenang, malah lebih tenang bahkan. Enggak apa-apa, penjarain aja. Ya, karena beliau rahimahullah mengetahui asbab al-khair. Dan beliau menjauh dari asbabus syarr. Begitu. Wa takuna lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu fil alam. Dan dia perlu memiliki apa? Basirah. Basirah itu ilmu yang melazimkan ketakwaan, itu basirah. Yang menjadi pelita ketakwaannya. Jadi dia bukan sebatas mengetahui saja. Adapun kalau misalnya ilmu biasa tanpa basirah, maka kadangkala itu hanyalah koleksi semata atau lip sync ya. Dia memiliki basirah dalam hal tersebut, yaitu dalam hal rincian-rincian asbabul khair dan asbabul syarr bima yushahiduhu fil alam. Bima yushahidu, jadi sini
Basirah di sini bisa diraut dengan 3 hal. Ya. Makanya orang-orang tua mereka rata-rata memiliki basirah lebih dibandingkan yang muda. Karena 3 hal ini. Terutama nomor pertama dan kedua. Ya. Orang-orang yang lebih tua, apalagi dai-dai tua, itu mereka jauh lebih memiliki basirah dibandingkan kita-kita yang muda ini. Basirah dengan, jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menginginkan 2 hal. Pertama ilmu, kedua basirah. Pertama ilmu, kedua basirah. Nah, ilmu pertama yaitu rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Ini bisa dipelajari. Tapi dia belum bisa betul-betul tajam dan kena sasaran dengan sempurna kecuali kalau digunakan basirah dengannya. Artinya, antum bisa nggak mempelajari hukum rinci taharah dalam waktu seminggu? Bisa? Bisa, insyaallah. Bisa. Hatta sampai hafal matan-matan dan juga hadis sebagai dalil. Bisa. Itu namanya tafasil asbabil khair, insyaallah. Dan bahkan kadang-kadang ada tafasil asbabus syarr dalam kitab taharah. Dalam masalah wudu misalnya. Taib. Antum menguasai itu. Taib. Apakah menguasai itu melazimkan antum telah mendapatkan basirah? Belum tentu. Karena basirah ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah-masalah di akhir-akhir fikih. Seperti masalah jihad. Sampai sebagian ulama ditanya, kenapa kok masalah jihad yang merupakan salah satu asas agama, kenapa kok di akhiran bab fikih? Kenapa enggak di awal-awal? Karena kan ini jihad ini Masya Allah. Maka kata para ulama, tidak pantas orang yang berbicara jihad sementara dia belum bisa bicara tentang taharah. Masalah jihad kira-kira masalah pribadi individu atau masalah umat? Umat, ya enggak? Jihad qital musyrikin. Masalah umat. Dan masalah umat ini tidak bisa dihandle oleh orang-orang, dihandle dengan tepat oleh orang-orang yang tidak memiliki basirah. Makanya dai-dai yang tua atau yang lebih lama makan asam garamnya dakwah, itu mereka antum lihat kadang-kadang ada sisi kekakuan dan ghilzah, keras. Tapi di balik itu ada basirah yang kalau antum lihat hikmahnya, keberadaan mereka jauh lebih baik daripada ketiadaan mereka. Paham di sini? Karena apa? Basirah ini taufik dari Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita lihat dai-dai muda memiliki tafasil, rincian-rincian masalah yang bisa dia jabarkan. Tapi antum tidak melihat basirah di kalimatnya. Maksudnya, kalimat ini hanyalah metode, materi. Di balik itu hanyalah suatu kehampaan kadang-kadang. Hanyalah materi. Tapi antum kadang melihat sebagian dai yang Allah berikan taufik, kalimatnya ringkas, sederhana, tapi sampai ke hati antum. Mungkin kalimat ini dilatar belakangi taufik dan juga basirah. Nah, itu hal yang berbeda, ya ikhwan. Nah, di sini katakan wa takunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu. Nah, satu asbabul basirah atau salah satu modal basirah ma yushahiduhu fil alam. Apa yang dia saksikan di alam ini. Keterjadian alam semesta. Iya. Semakin orang punya pengalaman dalam menghadapi alam semesta ini, maka dia semakin terautkan sehingga punya pengalaman. Banyak hal yang bisa dia pelajari dari ma yushahiduhu fil alam. Yang kedua, wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi. Yaitu pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Lebih banyak mana? Pengalaman orang tua atau anak muda? Orang tua jelas. Hatta anak mudanya memang lebih pintar. Lebih pintar itu belum tentu lebih berpengalaman. Ada namanya pintar, ada namanya pengalaman. Memang pengalaman belum tentu pintar, tapi pengalaman itu lebih cocok untuk menghandle dibandingkan yang lebih pintar. Ya enggak? Sekarang kalau dalam dunia sepak bola, klub sepak bola, orang lebih percaya dengan pelatih yang berpengalaman atau pelatih yang kelihatan jenius? Pengalaman, lebih main pengalaman.
Ketika dihandle dengan orang yang berpengalaman, menghadapi bahtera yang begitu sulit, hampir karam, orang yang berpengalaman itu tetap teguh dia. Tapi beda dengan orang yang pintar. Kadang nggak pintar, nggak punya pengalaman, dia panik. Banyak bicara, banyak mencela, dan kemudian mengungkit ini itu. Begitu, seperti itu. Makanya tajribah itu bagaimanapun penting. Sebagaimana kata mereka, experience is the best teacher. Ya kan? Pengalaman adalah guru terbaik. Masalahnya pengalaman ini berguru sama siapa gitu loh. Pengalaman guru terbaik. Pengalaman sendiri gurunya siapa? Nah, itu alam, tabiatul alam. Tabiat hayawiyah. Tajribah itu penting. Maka seseorang misalnya dia berdakwah, dia perlu banyak mendapatkan cerita dari orang-orang yang telah banyak punya pengalaman di dakwah. Begitu. Antum menuntut ilmu, antum harus mendengar juga cerita-cerita kisah para ulama menuntut ilmu, atau kisah para tulab lainnya menuntut ilmu, atau kisah para asatidzah dulu ketika menuntut ilmu dan sekarang. Nah, pengalaman dan cerita orang-orang inilah kemudian dia bisa ambil intisari dan pelajarannya. Dari situ dia teraut basirahnya. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditha. Dan apa yang dia dengar dari hikayat atau kabar-kabar umat-umat di zaman dahulu dan juga sekarang. Taib. Itu cara menggapai basirah. Sehingga seseorang ilmunya itu bisa dipakai dan mengerti fiqihnya gitu loh. Gitu. Itu pentingnya seperti itu. Taib. Istamir. Qala al-muallif rahimahullah wa min anfa'i ma fi dhalika تدبر القرآن فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. Baik, ini yang paragraf ini adalah untuk tafasil asbab syarri wal khair. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Dan di antara hal yang paling bermanfaat dalam menggapai rincian sebab kebaikan dan keburukan adalah tadabbur Al-Quran. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh, karena tadabbur Al-Quran itu memberi kafil yaitu kafalah. Apa kafalah Indonesianya? Kayak mukafaah gitu ya. Bukan mukafaah. Bukan. Menjamin hal tersebut dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik sisi. Kalau di terjemahan Al-Quran memberikan pemaparan yang sempurna. Fahuwa wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan mubayyanatan. Di dalam Al-Quran ada sebab-sebab kebaikan dan keburukan semuanya secara rinci dan jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian thumma sunnah. Berikutnya adalah as-sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'an. Syaqiqah di sini artinya saudara kandung, tetapi sebaiknya diartikan di sini as-sunnah adalah sandingannya Al-Qur'an. Lebih tepatnya seperti itu, karena kalau saudara kandungnya Al-Qur'an itu kayaknya enggak Al-Qur'an as-sunnah saudara kandungnya Al-Qur'an kayaknya kurang tepat. Tapi lebih baiknya mungkin Allah alam ta'ala thumma sunnah fa inna syaqiqatul Qur'an. As-sunnah itu adalah apa tadi? Sandingannya Al-Quran. Harus bersanding dengan Al-Quran. Enggak boleh dipisah. Wahiyal wahyu tsani. Wahyu kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Siapa yang perhatiannya itu teralihkan ke Al-Quran dan As-Sunnah, maka cukuplah keduanya dibandingkan selain keduanya. Wa huma yuriyanika al-khaira wasyarra wa asbabahuma. Al-Quran dan Sunnah memperlihatkan kepadamu kebaikan, keburukan dan sebab-sebab keduanya.
hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika 'iyana, sampai seolah Al-Qur'an sunnah sampai seolah engkau menyaksikan langsung. Ya, itu kenikmatan tadabbur Al-Qur'an dan Sunnah. Fadhal, istamir. Qala al-muallif rahimahullah, wa ba'da dhalika idza ta'ammalta akhbar al-umami wa ayyamullahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi wa ahli ma'siyatihi طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. وبعد ذلك, setelah itu, kalau idza ta'ammalta akhbarul umam, kalau misalnya engkau merenungi kabar-kabar umat-umat, ya. Wa ayyam Allah fi ta'atih, dan juga ayyam Allah, ya. Di sini ayyam Allah bisa maknanya adalah ayyam artinya hari, ya, tapi maksudnya di sini adalah akhirat. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar para umat dan juga balasan Allah taala fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi. Ya. Terhadap orang-orang taat dan orang bermaksiat. Lihat di sini, antum lihat akhbar dan ayamullah, yaitu kabar tentang para umat dan juga hukuman dan balasan terhadap mereka. Antum bisa melihat itu dari sejarah ataupun kejadian yang sekarang. Tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'an was sunnah. Maka itu selaras sesuai dengan apa yang antum ketahui dari Al-Qur'an Sunnah. Terefleksikan itu yang apa yang Al-Qur'an dan Sunnah ternyata terefleksikan di kehidupan manusia. Wa ra'aitahu bi tafasili ma akhbarallahu bihi. Dan engkau mengetahuinya dengan rincian apa yang Allah Ta'ala khabarkan. Wa wa'ada bihi, yang Allah janjikan. Ya, tafasil kalau jadi mudhaf dia majrur ya? Majrur ya. Ini jadi mudhaf. Mudhaf terhadap ma akhbar Allah. Bitafasili ma. Sahih kan? Dia mudhaf ya. Wa 'alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqq. Kau mengetahui dari ayat Al-Qur'an, bukan dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah, min ayatihi ayatillah fil afaq, di ufuk-ufuk, yaitu di penjuru bumi ini, di dunia ini. Antum lihat ayat-ayat Allah di segala keterjadian alam semesta ini. Ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqq, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an haqq. Ya Masya Allah. Bisa nggak antum coba latih dari sekarang, melihat segala sesuatu dengan kacamata Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul. Segala sesuatu. Hatta antum bukan ustaz, insya Allah bisa. Selama antum menggali ilmu terus dan meminta basirah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai antum melihat ikan cere di suatu got saja, antum teringat dengan apa sesuatu di Al-Quran. Dan antum teringat asma-asma Allah Ta'ala terefleksikan di keterjadian adanya ikan cere satu di situ. Bisa nggak antum? Kalau bisa antum seperti itu, antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum dekat dengan Allah, antum tidak membutuhkan apapun selain Allah Ta'ala. Bisa nggak? Antum harus janji, harus bisa. Melihat apapun dari keterjadian dan keadaan dengan asas Al-Quran Sunnah, dengan asma Allah Ta'ala, apapun yang terjadi bisa, sangat bisa dan sangat mudah bagi Allah Ta'ala mudahkan.
dan sangat mudah insyaallah. Apapun itu, kebaikan atau keburukan yang terjadi di dunia ini, antum bisa mengingat Allah dengannya. Kalau masih belum bisa, berarti antum masih harus berlatih. Kita harus berlatih dan selalu melatih diri untuk itu. Karena zikir tidak hanya di lisan. Zikir qalbi yang seperti ini, itu kalau antum pupuk terus, masya Allah, semoga antum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Antum merasakan semilir angin sedikit, walaupun antum mungkin tidak tahu doanya, tapi kemudian antum mengingat beberapa nama Allah Ta'ala berkaitan dengan keterjadian semilir angin ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini qudratullah, kekuasaan Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan rincian kemana angin ini pergi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dunia. Dan angin ini termasuk member kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada puluhan ayat-ayat lainnya yang antum merasakan angin segitu aja antum bisa murajaah ayat-ayat dan juga hadis. Dan kemudian ketika antum merasakan bahwa ternyata ilmu antum sampai sebegininya, antum nggak bisa melakukan hal apapun kecuali sujud untuk bersyukur kepada Allah. Baik sujud fisik, kalau nggak bisa sujud qalbu, minimal antum tunduk pada Allah dan berjanji kepada Allah. Dan setelah itu antum minta sama Allah ampunan darinya dan selamat dari api neraka. Allah sangat baik. Kemudian wa anna ar-rasul haqq. Seketika antum melihat apapun di ufuk dunia ini, antum kemudian mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya, yang mana apa yang beliau sabdakan semuanya adalah hak dan kebenaran. Tidak hanya itu, wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahalah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntaskan janjinya tanpa halangan, tanpa keraguan sedikit pun. Fatarikh, sejarah, tafsilun li juz'iyyati ma 'arrafana Allah wa rasuluhu min tafsili al-asbabil kulliyati lil khairi wasyarr. Sejarah ini semua adalah bagian dari takdir. Dan sejarah itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan sejarah itu akan selalu ada akarnya, itu takdir. Makanya sejarah disebut sejarah karena dari bahasa Arab, syajarah. Dan syajarah itu selalu punya akar dan ranting-ranting. Ketika antum mempelajari salah satu ranting sejarah, maka antum akan mengetahui kebaikan atau keburukan, jaza dari suatu perbuatan. Dan akarnya adalah, asasnya semua itu qadarullahu ma syafa'ala. Oke, tarikh itu adalah rincian untuk juz'iyat, untuk rincian dari partikel-partikel yang Allah Ta'ala kenalkan dan Rasul kenalkan dari asas Al-Quran dan Sunnah, yang antum akan mendapatkan segala apapun yang terjadi itu semuanya termaktub secara makna dalam globalnya Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya, terutama masalah akidah. Makanya di antara kitab yang anda berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat kita akan membahasnya, kitab Syifa'ul Alil karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu kitab 2 jilid, ya, ada yang sejilid, 2 jilid. Kitab yang sebenarnya berat sebenarnya, tapi membahas masalah takdir. Dan ketika seseorang membahas masalah takdir sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan belajar dengan baik, hatinya itu seluas langit dan bumi. Maksudnya indah sekali rasanya. Ya, melihat alam semesta ini dengan kacamata yang tidak bisa dihargai dengan dunia sama sekali. Ya, indah sekali, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kajian yang bermanfaat, insya Allah. Ada pertanyaan, Rahmat? Any question? Paling perihal fikih, Hah? Ayo, fadhal. Saya pribadi sih. Karena contoh dari safar dari Cianjur, Ustaz. Iya, fadhal. Pulang ke Jakarta. Semoga dari Cianjur jam 8 pagi sampai Jakarta itu zuhur, Ustaz. Itu masih safar atau sampai Jakarta zuhur? sampai Jakarta? Udah masuk waktu zuhur. Baik, sampai Jakartanya di mana dulu? Di rumah. Terus antum pengen apa? Udah masuk safar. Masih waktu safar sampai sini. Antum sudah sampai rumah, sudah sampai rumahnya itu sudah enggak lagi waktu safar.
Tapi kalau antum sudah masuk Jakarta tapi masih di kendaraan, masih dalam safar. Maka kalau misalnya antum sholat di jalanan atau sholat belum sampai di area rumah antum boleh mengqasar. Tapi kalau menjamak enggak, karena tidak ada uzur menjamak ketika itu. Kenapa? Karena antum tahu asar nanti antum muqim. Ya kan? Maka enggak boleh jamak. Tapi kalau antum sudah sampai rumah dan antum belum sholat zuhur, antum enggak boleh qasar. Karena udah hilang illat hukum qasar, yaitu safar. Gitu. Ya, itu semua takdir Allah. Baik ya, tunggu sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.